Hai, ketemu lagi dengan saya Lita Gading. Apa kabar Bipdi Lover? Ya, kita ketemu lagi ya. Sekarang saya ingin membahas tentang fenomena fans dengan artis yang digemarinya. Banyak sekali ya sekarang eh, fans yang benar-benar fanatik terhadap idolanya atau artisnya gitu ya, yang diidolakan oleh fans tersebut. Nah, fans itu apa sih? Fans adalah sekelompok atau diri pribadi yang mengidolakan artis atau public figure ya. Misalkan public figure itu banyak ya, bukan cuma artis saja, tapi mungkin ada pembawa berita, ada pengacara, atau apapun itu yang berhubungan, yang sering muncul di TV, atau ya sesuatu yang diidolakan oleh fans tersebut. Oke, paham ya? Good. Sekarang saya mau tanya sama kalian, kalau ada fans nih yang terlalu mengidolakan, apa reaksi Anda? Terganggu, senang, atau bagaimana? Nah, kita bahas di sini. Fans yang sangat mengidolakan artisnya adalah fans fanatik, yang kita sebut dalam bahasa psikologi adalah celebrity worship syndrome. Nah, gitu ya. Jadi seseorang yang mengidolakan, sangat mengidolakan gitu ya, sampai akhirnya dia kadang-kadang um, di luar dari akal sehat gitu, yang dia sampai ke ranah pribadi dan sebagainya. Nah, ini bahaya juga kalau terlalu ya, yang namanya sifat terlalu itu kan kadang-kadang kurang baik gitu ya. Nah, atau juga istilahnya itu dampak ya, dampak dari orang atau fans yang sangat fanatik tersebut atau terobsesi terhadap artisnya, yaitu buying kompulsif. Buying kompulsif itu jadi dia membeli semua yang berhubungan dengan idolanya. Misalkan baju, kaos, label, kaset, apapun yang berhubungan dengan si artis tersebut. Nah, gitu. Kadang-kadang kalau yang terlalu obsesi, yang terobsesi sekali fans tersebut, si artis sendiri juga merasa bahwa dia agak-agak terganggu privasinya. Betul nggak? Ya, betul ya. Namun hati-hati juga, ada dampak negatif dan dampak positif seperti itu. Kalau positifnya mungkin si artis malah justru lebih terkenal dengan adanya fans tersebut, karena artis dengan fans itu tidak bisa dipisahkan loh. Karena artis dengan fans itu saling melengkapi, artinya dia si artis tanpa fans juga bukan artis namanya. Nah, gitu ya. Nah, artinya ya kita sebagai artis pun tidak boleh terlalu menjaga jarak gitu. Menjaga jarak boleh, namun dengan hal-hal yang terorganize gitu, harusnya seperti itu ya. Nah, sekarang positifnya lagi, bisa menginspirasi. Nah, bisa memotivasi si fans tersebut untuk menjadi seorang idola. Nah, gitu ya. Oh, orang idolanya itu seperti ini. Nah, dia berlaku dan berperilaku seperti idolanya. Oleh karena itu, artis tetap harus menjaga sikap, perbuatan, dan tutur kata. Ya, hati-hati. Nah, lalu kalau saya saran, boleh juga artis yang terlalu mengidolakan itu harus ada yang mengkoordinir artis supaya terjaga kestabilannya, supaya tidak berperilaku yang aneh-aneh, juga bisa dikategorikan sebagai itu yang tadi, seperti apa ya, celebrity worship syndrome itu. Nah, oleh karena itu buatlah image yang positif si artis gitu ya, agar dijadikan idola oleh si fans tersebut. Juga tidak mengecewakan fans. Nah, kadang-kadang si artis juga suka merasa bahwa sudah banyak fan, akhirnya dia merasa jadi besar kepala gitu ya, yang akhirnya si fan itu jadi kecewa, dan akhirnya si fan itu berbalik 180 derajat menghujat artis tersebut. Nah, jadi memang gampang-gampang susah kita memaintain yang namanya fans itu. Oleh karena itu ya, jadilah figur yang baik, jadilah idola yang baik untuk
fans tersebut gitu ya. Karena ya fans itu kan kita nggak pernah tahu karakter kepribadiannya seperti apa gitu loh. Nah, jadi kalau sampai nggak semua kan namanya fans itu normal, punya kepribadiannya normal gitu. Ternyata ya memang fan tersebut ada juga yang gangguan kepribadian, malah justru ada yang schizofren dan sebagainya. Nah, itu hati-hati. Karena ya namanya orang mengidolakan segala segala sesuatu, dia di luar dari akal sehat gitu. Kadang-kadang yang terlalu fanatik ya. Lalu dia juga mungkin merubah merubah sikap dan perilaku sesuai dengan idolanya gitu. Jadi banyak sekali apa yang kita lakukan atau si artis lakukan itu si fans itu pasti mengikuti. Itu dari penelitian 80% fans yang fanatik itu mengikuti idolanya. Jadi hati-hati apabila menjadi artis atau siapapun yang banyak pengikutnya, followernya, berbuatlah sesuai dengan aturan dan norma-norma yang ada supaya fans kita tidak mengikuti jejak Anda seperti itu. Jadi hati-hati ya. Ada juga penemuan-penemuan yang saya temukan ya. Jadi ada beberapa pasien yang saya pegang juga, yaitu kena sindrom tersebut. Ya, kena sindrom. Jadi dia suka K-pop waktu itu, ada K-pop, lalu dia kayak merasa jadi berhayal seperti diri dia masuk ke dalam si idola tersebut. Dia merasa ya, waham itu gitu, merasa bahwa diri dia itu bagian dari keluarga mereka gitu. Juga ada juga yang merasa bahwa dia itu dibesarkan dan di apa ya, diakui oleh si fans si artis tersebut gitu ya. Nah, ini yang seperti ini yang agak kita ini kan ya, kita waspadai sebagai artis atau fans. Jadi fans juga jangan terlalu merasa bahwa mengidolakan jadi wah segala sesuatu mengikuti idolanya. Jadi tolong kontrol diri. Nah, inilah ya. Jadi kesiapan mental untuk masuk atau terjun ke dunia sosial yang begitu luas, akhirnya dia mengidolakan seseorang, jangan sampai dia juga terpuruk karena ulahnya dia gitu ya. Kalau menurut saya nih, boleh juga si artis itu mengadakan pertemuan gitu ya, agar dahaga-dahaga yang diinginkan oleh si fans itu terpenuhi pada saat dia tatap muka gitu. Ya nggak perlu sering, tapi ada lah gitu ya. Oleh karena itu saya sarankan juga harus ada yang memaintain gitu, ada yang mengkoordinir fans tersebut gitu. Atau fans kayak nih sekarang nih ada siapa namanya, Lesti Lover, atau siapa namanya, Bilar dan sebagainya, terus siapa lagi gitu. Wah, banyak sekali lah yang sekarang ini ABG itu mengidolakan seseorang gitu ya. Zaman sekarang itu bukan cuman ABG loh yang mengidolakan si artis atau public figure. Ternyata orang-orang di atas 30 tahun pun juga mempunyai perilaku yang sama. Nah, jadi tergantung kepada mindsetnya dia, bagaimana dia bisa mengkontrol dirinya untuk menjadi seorang fans yang baik. Dan untuk artis pula juga seperti itu. Jangan merasa bahwa dia sudah menjadi artis papan atas, akhirnya dia lupa akan fansnya. Padahal artis tidak ada fan itu bukan artis namanya. Gitu ya. Ya, ini sedikit ulasan dari saya, semoga bermanfaat. Bifty lover, Bifdu lover, sorry. Bifdu lover, kita ketemu lagi dengan bahasan-bahasan yang berbeda, oke?